Kita akan mulai pertemuan kali ini di pelatihan video conference sesi 8 untuk hari Senin tanggal 18 Mei 2020. Ya, meskipun sesi terakhir tapi saya yakin insya Allah tidak akan mengecewakan. Karena untuk sesi terakhir ini pasti dari materi dan presenternya pun seru. Jadi saya yakin Bapak Ibu tidak akan rugi ikut join di loh. Ya, baik untuk Vicon kali ini materi yang akan disampaikan oleh presenter berupa tips gimana caranya menghadapi konflik dengan rekan kerja. Nah, dari topiknya materi aja sudah menarik kan Bapak Ibu. Nah, tentunya selama kita bekerja ini kan pastinya kita tidak pernah lepas, ya mungkin tidak pernah menghadapi konflik, entah itu kecil ataupun konflik besar. Nah, dalam kali ini sekali yang nanti Bu Renis akan berbagi tips gimana sih kalau kita misalnya menghadapi konflik dengan berbagai macam dihadapi. Itu ya Bu Renis. Nah, tentunya materi ini nanti karena waktu kita kan 30 menit. Ya meskipun kita memulainya agak molor, tapi tetap nanti kita selama kurun waktu 30 menit ini tetap kita jalankan. Di awal sudah saya beri awalan tentang itu materi yang akan disampaikan oleh Bu Reni, dan nanti untuk selanjutnya materi akan langsung disampaikan oleh Bu Renis, dan berikutnya nanti 10 menit terakhir akan ada sesi tanya jawab dari para peserta berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Renis. Untuk absensi nanti akan share linknya di tengah-tengah, nggih. Baik, Bu Renis sudah siap? Siap terus. Sudah. Ya, monggo Bu Renis bisa disiapkan untuk presentasi mulai sekarang. Sudah kelihatan belum? Ya, sudah Bu Renis. Halo? Ya, sudah. Bu Bibi? Sudah Bu Renis. Sudah kelihatan ya? Ya. Oke. Monggo Bu Renis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kegiatan Vicon kita kali ini. Saya ingin membahas tentang bagaimana tips menghadapi rekan kerja. Jadi yang dibahas di sini konflik dengan rekan kerja. Jadi rekan kerja yang menyebalkan, yang bisa membuat berkonflik gitu, berkonflik dengan dia. Gitu. Jadi memang di sebuah perusahaan ataukah instansi pasti tentu kita pernah bergesekan atau pernah bersinggungan dengan rekan kerja kita. Rekan kerja di mana tempat di suatu perusahaan ataukah di suatu instansi tertentu yang membuat kita merasa tidak nyaman atau membuat kita kok berkonflik dengan mereka. Ada tujuh yang akan saya bahas dan bagaimana cara mengatasinya di Vicon kali ini. Baik, yang pertama adalah bagaimana kita menghadapi si tahu segalanya. Maksudnya si tahu segalanya ini adalah ini orang pintar, cerdas, dia mungkin lulusan dari universitas yang bergengsi, karirnya cemerlang,
dan dia sangat kompetitif, dan kadang-kadang menurut dia itu tidak merendahkan orang lain atau meremehkan orang lain. Kita di rekan orang lain atau kita merasa dia itu seperti merendahkan kita gitu, atau meremehkan kita karena dia memang orang yang tipe tahu segalanya gitu. Bagaimana cara kita menghadapinya atau menyikapinya? Yang pertama, sebagai rekan kerja atau teman kerja kita tentunya tetap bersikap baik pada dia, tidak memusuhi, tetap menjalin komunikasi yang baik dengan dia. Tentunya kita juga perlu menunjukkan potensi diri kita yang terbaik tanpa menjatuhkan orang lain. Terus satu lagi, kita tidak perlu berdebat sengit dengannya, karena itu akan, menurut saya akan menjadi hubungan antara kita dengan dia itu semakin parah. Kalaupun memang perlu kita berdebat dengan dia, berarti kita harus menyiapkan fakta-fakta yang mendukung. Jadi begitu kita berdebat, kita sudah ada bukti. Yang berikutnya adalah bagaimana menghadapi si penyerbu kubikel. Si penyerbu kubikel ini, dia itu punya misi biasanya. Dia punya misi, dia suka masuk-masuk di ruangan. Maksudnya kubikel itu adalah sekatan-sekatan. Biasanya di dalam kantor atau di dalam perusahaan itu ada sekatan-sekatan tertentu di mana tempat para pegawai gitu. Nah, si penyerbu kubikel ini dia suka masuk ke tempat-tempat kubikel gitu. Dia punya misi tersendiri. Jadi setiap hari atau suatu waktu dia selalu ingin mengetahui apa yang terjadi di kubikel rekan kerjanya gitu. Nah, bagaimana cara menghadapi si penyerbu kubikel ini? Kan tentunya jika pada saat itu kita lagi bekerja atau lagi serius mengerjakan sesuatu, dengan adanya si penyerbu kubikel ini sangat tidak nyaman atau menjengkelkan atau menghadapinya ini. Nah, yang pertama mungkin ini kita perlu ingat hal berikut. Pertahanan yang terbaik adalah pembinaan yang baik, atau pertahanan yang terbaik adalah serangan yang baik. The best defense is a good offense. Benar begitu ya, Bu Kartika. Jadi kita perlu mengatakan langsung pada si rekan kerja itu bahwa kita ada pekerjaan yang penting yang harus kita menghadapinya adalah kita mengkondisikan diri kita. Jadi sibuk mengerjakan sesuatu. Jika dia mengetahui kita sibuk mengerjakan sesuatu, pasti dia akan tidak mengganggu kita, atau dia akan. Yang ketiga adalah bagaimana menghadapi si penggertak. Nah, tipe rekan kerja ini, si penggertak ini, biasanya dia sangat mudah untuk menekan rekan kerjanya, baik itu secara fisik maupun dengan mempermalukan orang lain di depan umum, gitu, di depan publik. Dia tidak segan-segan mempermalukan orang lain di depan umum. Nah, biasanya tipe si penggertak ini itu dia memiliki suatu jabatan atau suatu kekuasaan, misalkan seperti manajer ataukah dia itu ketua manajer atau ketua HRD atau apa gitu. Jadi ini dia berani untuk menggertak anak buahnya atau bawahannya. Bagaimana cara menghadapi ini? Kalau menurut saya itu adalah hadapi dengan cara yang elegan.
Bagaimana caranya? Kita tidak perlu takut dengan gertakannya, kita tidak perlu terganggu atau tersinggung dengan perlakuannya, kita justru harus memberi senyuman semanis kita. Jadi yang menunjukkan bahwa kita itu memang benar-benar tidak takut atau memang benar-benar tidak tersinggung dengan omongannya. Kita tidak perlu memasukkan ke dalam hati gertakan-gertakannya. Kita justru harusnya bersikap cuek terhadap gertakan dan gangguan dari dia. Cuek dalam artian adalah cuek dalam menanggapi dan tidak memasukkan hati semua gertakan dan gangguan dari dia, bukan cuek tidak mengerjakan tugas kita. Berikutnya adalah bagaimana menghadapi si tukang gosip. Nah, tipe teman kerja yang satu ini memang kadang bikin orang jengkel, menyebalkan, karena dia punya misi selalu ingin tahu masalah orang lain. Nah, kalau dia sudah tahu masalah orang lain, dia akan menyebarkan ke semua orang di kantor atau semua orang teman-teman yang lain. Tipe teman ini biasanya secara tidak langsung saat kita diajak bicara atau diajak berkomunikasi dengan dia, tiba-tiba saja kita akan mengungkapkan, menceritakan atau mengungkapkan masalah-masalah pribadi kita saat mengobrol. Nah, bagaimana cara mengatasi atau menghindari si tukang gosip ini? Nah, itu adalah cara yang terbaik adalah memang harus menghindarinya. Bagaimana? Jika saat dia berbicara mengenai pekerjaan, nah, kita harus meninggalkan rekan kerja tersebut sambil beralasan ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan atau alasan apa gitu. Yang tipe nomor 5 itu bagaimana menghadapi si pengeras suara. Maksudnya pengeras suara itu adalah dia bersuara keras. Seperti misalkan dia mengangkat telepon, suaranya kencang, keras, jadi mengganggu teman-teman kerja yang lain, seruangan atau teman-teman kerja yang lain. Bagaimana cara mengatasi tipe si pengeras suara ini? Cara mengatasinya adalah dengan langsung berbicara pada dia. Berbicara empat mata, bukan berbicara di muka umum. Berbicara empat mata, mengatakan bahwa yang lain. Mengatakannya juga tidak dengan kasar, tetapi dengan halus, dan jangan sampai kita mempermalukan di depan umum. Tuh. Yang berikutnya adalah bagaimana menghadapi si teman terbaik. Maksudnya teman terbaik ini adalah teman yang akrab dengan kita. Nah, kadang kita ada gesekan mungkin dengan teman terbaik kita. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Mungkin dengan menolak permintaannya secara sopan. Namun jangan pernah memutuskan pertemanan dengan dia. Kita bisa memberikan alasan-alasan yang masuk akal saat teman terbaik kita ini meminta hal-hal yang aneh dan mungkin sudah mengganggu kinerja kita. Yang lain mungkin bagaimana cara mengatasinya? Mungkin kita bisa mengajak aktivitas teman yang lain selain dia, sehingga teman terbaik kita itu tidak hanya dia, teman-teman kita itu tidak hanya dia, jadi kita punya teman yang lain lagi. Yang ketujuh, ini yang terakhir, itu adalah bagaimana menghadapi si penebar pesona. Namanya di tempat kerja pasti ada orang yang tipe penebar pesona. Cara menghadapinya adalah, ya memang mungkin penampilannya sesekali mengganggu kita, karena dia kadang seperti bak model, bergaya seperti mencari-cari perhatian gitu.
Nah, itu kadang membuat kita tertawa, namun hindari untuk menertawakannya. Karena menurut saya sesungguhnya si tebar pesona ini hanya di luarnya saja merasa percaya diri. Sesungguhnya di dalam dirinya penuh dengan rasa tidak aman karena takut tidak diterima orang lain. Selama orang ini atau tipe ini, si penebar pesona ini tidak mengganggu pekerjaan kita, tidak perlu ambil tindakan untuk rekan kerja seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Vivi. 7 tipe ini dan bagaimana cara mengatasinya. Monggo saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih Bu Renis. Wah, ini kayaknya memang menarik. Nah, ini beberapa pertanyaan ini. Mulai banyak pertanyaan. Padahal tadi saya di jaman pertanyaan. Sudah banyak pertanyaan ya? Sudah. Ini ada pertama dari Bu Lisa. Aduh, Nyai. Kan sewu. Ya. Saya nanya. Nah, waduh, Nyai. Dirimu masuk tipe yang mana ya? Siapa yang masuk saya? Loh, ini Bu Lisa ada yang tanya, Brenis. Bu Lisa ada ini kira-kira masuk tipe yang mana? Oh, Bu Lisa ada bertanya. Kira-kira kalau Bu Lisa itu masuk yang mana? Bulis masuk yang mana ya? Bulis sepertinya tidak masuk dulu karena bulis masuknya di area yang tujuannya langsung horizontal ke arah ini Sudan. Kalau kita iya, kayaknya begitu ya Bulis ya. Ya, waktu saya nggak bisa menjawab ini kalau Bulis masuk ke yang mana ini secara personil ini nanti saya kasih tahu sendiri Bulis masuk yang mana gitu ya. Gitu Bulis. Tapi kalau saya tebar pesona paling Bulis ini ya, suka tebar pesona malah. Itu Bulis yang sudah tebar pesona. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bapak Soekarno. Bagaimana cara kita mengamalkan itu semua? Nah, gimana Bu Renis? Kalau menurut saya kita bisa berkaca pada diri kita termasuk orang yang menyebalkan atau tidak bagi orang lain. Kita bisa berusaha lebih baik terhadap teman kerja karena apa? Karena kita ada di suatu perusahaan yang memiliki tujuan yang sama. Ya. Jadi kita berusaha sendiri dari kita sendiri. Kita itu kira-kira termasuk yang mana? Kita menyebalkan atau tidak terhadap orang lain, terhadap rekan kerja kita, gitu. Jadi kita berusaha sebaik mungkin supaya teman kerja kita juga nyaman dan karena kita juga punya tujuan yang sama di suatu perusahaan atau instansi tertentu. Begitu mungkin Bu Bibi. Ya, memang jawaban dari Bu Renis tadi betul sekali bahwa kita memang sebelum apa ya, dari pertanyaan Pak Parno kan sebelum kita mengamalkan itu semua kita harus introspeksi dari diri kita sendiri. Kita berkata dulu dari diri kita sendiri, kita itu sebetulnya termasuk rekan kerja yang menyebalkan tidak sih bagi teman kita yang lainnya. Dari situ kan nanti kita bisa mengambil beberapa contoh tadi yang disampaikan Bu Renis, oh ternyata kalau misalnya saya termasuk tipe yang begini, mengamalkannya, oh iya, memang harus seringkali banyak introspeksi dan masukan, artinya respon dari orang lain itu kita harus peka. Misalnya yang tebar pesona, saya misalnya contohnya saya orang yang tebar pesona, saya melihat respon orang lain, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu tahu ya saya dekatnya mungkin sama juga Bu Reni, sama Bu Uma, Bu Lisa, ada sama semua guru. Tentunya kan saya juga akhirnya harus tahu respon orang lain ketika saya seperti itu. Oh, ini kok teman saya kayak gini ya? Kira-kira apa yang salah dengan diri saya? Dengan itu kita semakin introspeksi, mengamalkannya itu akhirnya bisa perlahan. Memang perlahan-lahan Pak, nggak bisa langsung bisa kayak tadi kita harus menghadapi dengan tenang harus gini. Kalau karakter kita beda, tentunya pasti pelan-pelan. Begitu nih Pak Parno. Nah, berikutnya, nah ini dari aduh ini. Aduh, ya. Gimana caranya jika kita punya rekan kerja nomor 1 yang tahu segalanya, terus jadinya meremehkan rekan kerja yang lain secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, itu gimana Bu Ranis menghadapinya? Kalau menurut saya kita tetap bersikap baik pada dia, tetap tidak memusuhi, tetap menjalin komunikasi dengan dia dengan baik. Yang terlebih adalah kita harus menunjukkan
diri kita, potensi diri kita yang terbaik tanpa menjatuhkan orang lain. Gitu. Menurut saya itu sih. Jadi tetap baik dengan dia, tidak memusuhi, tidak menjatuhkan, tetapi kita bisa menunjukkan potensi diri kita yang terbaik di depan dia. Loh ini loh saya bisa, saya gini bisa, gitu ya. Mungkin itu. Ya, sempurna sekali jawabannya Bu Renis. Ya, ya memang cara yang paling ampuh kalau misalnya apa ya, kalau kita ada teman yang seperti itu, menemui teman yang seperti itu, tahu segalanya dan mungkin secara tanpa sengaja ataupun disengaja oleh yang bersangkutan itu meremehkan kita, cara yang sebaiknya kita lakukan adalah ya sudah, nggak usah dengan yang emosional, mungkin mangkel meledak-ledak, bahkan mungkin apalah seperti itu. Tapi caranya adalah dengan cara yang apa ya, yang cara yang halus, cara yang baik, cara yang elegan, tadi seperti dibilang, cara yang elegan adalah dengan menunjukkan kemampuan kita, bahwa kita itu juga mampu, kita punya kemampuan. Dan saya juga merasa gini ya Bapak Ibu, kalau dari pertanyaannya Bu Kartika tadi, sebetulnya kan tidak ada manusia yang sempurna. Setiap individu itu punya kelebihan masing-masing yang memang tidak, antara satu dengan yang lain itu bisa jadi tidak sama. Dan tidak perlu berkecil hati ketika kita diremehkan. Misalnya kita merasa diremehkan, tidak perlu berkecil hati karena pasti Bapak Ibu semua punya kelebihan di bidangnya masing-masing dengan cara Bapak Ibu masing-masing. Begitu. Begitu Bu Kartika nggih. Nah, selanjutnya dari Bu Setiawati. Bu Set menanyakan bagaimana, sebentar. Tadi saya terlewat nih. Bagaimana kita menghadapi teman bila kita mengingatkan demi kebaikan dia, tetapi malah nggak disapa lagi. Nah, bagaimana itu, Friends? Kalau itu dia tersinggung dengan apa namanya, kita mengingatkan, dia tersinggung, dia tidak menyapa gitu ya? Ya. Kalau menurut saya ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kan kita sudah berusaha mengingatkan dia. Ini saya juga pernah mengalami seperti itu waktu dulu. Jadi tapi nanti lama-lama dia akan, menurut saya loh ya, menurut saya dia akan menyadari bahwa apa yang kita sampaikan ke dia, apa yang telah kita ingatkan itu demi kebaikan dia juga gitu, demi kebaikan dia dan juga kebaikan orang lain gitu. Biar tidak dia orang lain juga merasa nyaman, merasa tidak terganggu oleh dia gitu. Saya kira lama-lama dia akan menyadari hal itu, bahwa apa yang telah kita ingatkan pada dia itu adalah hal yang baik juga untuk dia. Jadi ya Bapak Ibu Bu Set, mungkin karena dari pertanyaannya Bu Set tadi, misalnya sebetulnya tujuannya baik untuk mengingatkan demi kebaikan teman kita. Tapi kalau yang terjadi malah teman kita tadi tidak menyapa, ya seperti yang disampaikan Bu Renis tadi, lebih baik ya memang ya sudah. Intinya itu kan hak yang bersangkutan, ketika mau diberi masukan ya alhamdulillah, sekalipun tidak dipakai tetapi malah tidak mau menyapa kita, bukan berarti kita akhirnya malah membalas tidak nyapa juga ya, bukan seperti itu ya. Tetap kita bersilaturahim yang baik, tetap berkomunikasi yang baik dengan yang bersangkutan. Ya itu tadi, seperti yang juga disampaikan Bu Renis, lambat laun pasti akan sadar kok ternyata masukannya itu ya ada benarnya, ya ternyata memang tujuan teman kita adalah untuk kebaikan kita sendiri. Begitu nggih Bu Set. Wah ini ternyata respon ada lagi berapa, bagaimana ini masih ada satu dari Bu Yuni nih, kayaknya ini waduh horor ini Bu Yuni ini. Nah, horor kayaknya. Bagaimana apabila ini untung ya mikrofonnya saya silent, coba saya silent, kayaknya semuanya tertawa bersama-sama. Apa Bu pertanyaannya Bu Yuni? Nah, pertanyaannya Bu Yuni itu bagaimana apabila kita menghadapi satu orang yang memiliki 7 tipe orang yang menyebalkan itu. Waduh,
7 tipe itu semua ada Bu Renis, bagaimana ini? Ini berarti orangnya luar biasa ini. Mungkin. Nah, itu gimana Bu Renis caranya menghadapinya? Nah, gimana ya? tetap namanya rekan kerja berarti kita tetap harus baik sama dia, harus harus tidak memusuhi, tetap menjalin komunikasi tadi. Kalau 7 tipe berarti dia ngertak, dia pengeras suara, dia juga teman terbaik kita, dia juga penebar pesona. Ini orang ini luar biasa. Tahu sekali. Saya kira kita kita bisa tetaplah kita namanya rekan kerja, kita tetap ya sesekali kita ingatkan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk yang pengeras suara kita kan memang harus berbicara dengan dia secara langsung. Terus yang tipe kubikel itu kita harus ya tadi kita menolak secara halus bahwa kita lagi mengerjakan ini. Kalau dia pas tipenya itu gitu ya, pas namanya 7 tipe itu kan berarti dia pas tipe ini pas tipe ini hari ini gitu paling ya. Gitu. Ya, bisa jadi gitu. Masuk satu hari langsung muncul semua kan. Iya, kayaknya kalau kayak tebar pesona, berlenggak-lenggok habis itu terus mengeras suara gitu, kok kayak nggak capek nih orang ini. Saya kira itu ya, kita tetap harus baik sama dia Bu Yuni. Mungkin ya kita tetap tadi kita juga mengingatkan gitu untuk dia pada saat dia jadi pengeras suara atau kubikel tadi, kita tetap menolak dengan halus. Pada saat dia jadi tipe kayak penggosip, kita harus menghindari mungkin pas dia gosip gitu. Mungkin sih. Ya, ya memang tentunya intinya juga poinnya kalau misalnya ada menemukan satu orang yang punya 7 tipe itu mungkin harus punya ekstra kesabaran ya Bu Renis. Iya, harus sabar banget ini. Stok sabarnya harus ditambah terus kayaknya. Jadi enggak boleh habis nih stok sabar ini. Gitu kayaknya. Dan memang kita juga harus ini ya, tetap menghargai, dalam artian untuk menghadapi tipe rekan kerja yang seperti itu kita tidak melupakan etika, tata krama dan sopan santun seperti itu ya Bu Renis. Tidak langsung yang akhirnya tapi ya itu tadi memang paling betul kalau menurut saya, mungkin tambahan selain tadi yang disampaikan Bu Renis juga ya kita harus sabar, banyak-banyak sabar untuk menghadapi rekan kerja yang seperti ini. Begitu nih. Bagaimana Bapak Ibu? Waduh, ya betul Pak, memang sabar tanpa batas. Bagaimana, monggo mikrofonnya bisa dinyalakan karena ini waktunya sudah jam 1.43, melebihi dari batas waktu 30 menit Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya kalau mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, masih ada yang mau bertanya? Bu, saya mau tanya. Oh ya, silakan. Yang gadis? Suaranya yang gadis ya silakan. Cara kita membedakan orang itu tahu sama sok tahu bagaimana Bu? Bu Danis, silakan membedakan orang yang memang tahu dan sok tahu. Biasanya kalau orang tahu itu memang dia itu cerdas dan dia itu memang ya semacam perbendaharaan, semua itu tahu lah ya informasi-informasinya. Kita bukan yang paling baik, kita bukan yang paling istilahnya yang paling sempurna. Kita juga manusia biasa yang punya banyak kelemahan, yang punya banyak kekhilafan dan tempatnya salah. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini tadi presentasi dari Bu Renis sudah selesai dilaksanakan dengan materi tips bagaimana menghadapi rekan kerja yang menjengkelkan. Dengan yang bisa kita simpulkan bahwa caranya kita untuk menghadapi rekan kerja yang seperti itu adalah dengan yang pertama banyak introspeksi, yang kedua banyak sabar dan juga tetap kita mengingatkannya dengan tidak melupakan etika, norma dan sopan santun. Baik begitu Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung di kegiatan Vicon sesi 8 pada hari ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bermanfaat.
Mohon maaf apabila ada salah kata dan ada beberapa hal yang kurang berkenan. Nggih. Bu Reni, semoga bisa ditutup dulu. Ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Demikian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya selaku host juga akan undur diri. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.